أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bab yang pertama daripada kitab Risalatul Mu'awanah wal Madzahiratu wal Mu'azzalah, yaitu menguatkan keyakinan dan mengikhlaskan niat. Menguatkan keyakinan dan membaikkan. Hendaknya engkau, wahai saudaraku yang tercinta, selalu berusaha menguatkan keyakinan engkau dan membaikkannya. Sebab apabila keyakinan telah tertanam kokoh di dalam jiwa dan telah memenuhi, maka segala yang gaib seakan-akan tampak hadir di depan mata. Di saat seperti itu, orang yang benar-benar kuat keyakinannya akan berkata seperti Imam Ali karramallahu wajhah, sekiranya tabir penutup kegaiban tersingkap, tidaklah sedikit pun aku bertambah keyakinan. Ini menunjukkan kuat dan kekokohan iman sehingga menjadi laksana gunung terjal yang tinggi menjulang, tidak terguncangkan oleh berbagai keraguan dan kebimbangan, sehingga tidak ada sedikit pun wujud keraguan dan kebimbangan mampu bersemayam di hati. Kalaupun hal itu datang dari luar telinga, tidak akan mengecohkannya. Tidak pula hati akan berpaling kepadanya. Syaitan pun tidak akan mampu mendekati orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Bahkan ia akan lari ketakutan dan menghibur dirinya dengan keselamatan. Seperti pernah diriwayatkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Inna syaitana la yafraku min zilli Umar, wa ma salaka Umara fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Artinya, syaitan takut pada biangan Umar. Syaitan takut pada biangan Umar. Karena itu, setiap kali Umar melintas suatu lorong, pasti syaitan akan memilih lorong lain. Keyakinan dapat dikuatkan dan dibaikkan dengan beberapa hal, antara lain, pertama, yang merupakan pokok dan sumber utama, berusaha mendengarkan dan menyimak dengan tekun ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang mengungkapkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala serta kemampuan, kebesaran, keperkasaan dan kemandiriannya dalam soal penciptaan, kekuasaan dan kekuatannya tentang kebenaran para rasul, kesempurnaan mereka serta mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka guna mendukung kerasulan mereka.
tentang berbagai hukuman dan akibat buruk bagi kaum penentang. Juga riwayat-riwayat tentang hari kiamat, termasuk yang bersangkutan dengan pahala yang diberikan kepada para pelaku kebaikan dan hukuman yang ditimpakan kepada para pelaku kejahatan. Semua ini pada hakikatnya sudah cukup diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Surah Al-Ankabut ayat 51. Artinya, tidak cukupkah bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada kamu Alkitab, yaitu Al-Quran, sedang ia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kedua, memperhatikan dan merenungkan gejala-gejala pada kerajaan langit dan bumi, keajaiban-keajaiban dan keindahan-keindahan yang tidak ada taranya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada semua itu, seperti diisyaratkan oleh firman-Nya, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Surah Fussilat ayat 53. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa itu adalah hak. Yang ketiga, mendasari setiap pekerjaan atau perbuatan dengan istiqomah. Keimanannya secara zahir dan batin, terus menerus dalam hal itu, seraya berada upaya semampunya, seperti diisyaratkan dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut ayat 69. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Di antara buah keyakinan ialah perasaan tentram akan terlaksananya janji Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan hati akan jaminannya, pemusatan himmah seseorang padanya, penghindaran diri dari segala yang memalingkan darinya, kembali kepadanya dalam setiap keadaan, serta penyaluran seluruh dia dan tenaga dalam mencari keridhaannya. Secara umum, keyakinan adalah pokok utama, sedangkan segala macam kedudukan atau maqam yang mulia, akhlak terpuji dan amal-amal saleh adalah cabang syarat buah-buahnya.
Akhlak dan amal seseorang selalu mengikuti keyakinan dirinya, baik dalam hal kuat atau lemahnya, serta sehat dan sakitnya. Telah berkata Luqman alaihissalam, tidak ada amal baik yang dapat dilaksanakan kecuali dengan keyakinan. Tidak ada seorang hamba yang mampu beramal kecuali sekadar keyakinannya, dan tidak akan berkurang amal sampai berkurang pula keyakinan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yakinu al-imanu kulluhu. Artinya keyakinan itu adalah keseluruhan keimanan. Adapun tingkatan keyakinan kaum muslimin ialah sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan kaum kanan atau ashabul yamin, yakni kepercayaan yang pasti dan kuat, namun masih disertai kemungkinan timbulnya keraguan dan guncangan apabila datang hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Keadaan seperti ini biasa disebut keimanan atau iman. Kedua, tingkatan orang-orang didekatkan atau muqarrabin, yakni berkuasanya iman atas hati secara penuh, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin terjadi sesuatu yang berlawanan dengannya, bahkan tidak dapat dibayangkan wujudnya. Apabila kemungkinan terjadi pada tingkatan ini, sesuatu yang gaib menjadi seakan-akan hadir dengan jelasnya di hadapan penglihatan. Keadaan seperti ini biasanya disebut dengan keyakinan atau yakin. Ketiga, tingkatan para anbiya dan pewaris mereka yang sempurna, yakni kaum yang tulus atau siddiqun, yaitu beralihnya sesuatu yang gaib menjadi benar-benar hadir dengan jelas di depan penglihatan mereka. Keadaan seperti ini disebut penyingkapan dan pandangan langsung, atau disebut juga dengan al-kasyafun wal ayan. Di antara masing-masing tingkatan terdapat perbedaan derajat yang cukup besar. Masing-masing mempunyai keutamaan, meskipun sebagian dari mereka lebih utama dari yang lainnya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pemurah dan Maha Pelimpah karunia yang agung. Wallahu a'lam bishawab.